Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Adila Rahab, NPM 2005160375, kelas G3 Manajemen Pagi. Materi dan submateri: pengikut pasar atau market follower, 2 penggarap pasar atau market niche, 3 istilah penting, 4 soal latihan. Pengertian menurut referensi buku atau jurnal, judul atau subjurnal. Pengikut pasar atau market follower, penggarap pasar atau market niche, istilah penting, soal latihan. Kalimat pembuka terkait materi. Pengikut pasar market follower. Kata market business news, market follower merupakan sebuah perusahaan. Ciri khasnya adalah mengikuti apa yang market leader tawarkan. Market follower atau pengikut pasar adalah perusahaan dalam industri yang ingin mempertahankan bagiannya tanpa menentang atau mengganggu status quo pemimpin pasar. Dengan menjadi pengikut pasar, perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar mereka dengan biaya investasi yang jauh lebih rendah daripada pemimpin. Berdasarkan perbedaan karakteristik perusahaan, telah mengklarifikasikannya posisi persaingan menurut Kotler dan Armstrong 2010. Perusahaan yang mengambil sikap tidak mengusik pemimpin-pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar. Karakteristik pengikut pasar terdiri atas 1. Selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya kepada pasar secara saran, seperti lokasi, pelayanan, keunggulan produk, dan sebagainya. 2. Memilih untuk meniru produk atau strategi pemimpin pasar dan penenang pasar daripada menyerang mereka. 3. Biasanya memperoleh laba yang tinggi karena tidak menanggung beban penjualan yang tinggi untuk inovasi. Pengikut pasar atau market follower melakukan kegiatan menurut Kotler dan Keller 2007 seperti sebagai berikut. A. Cloner, yaitu meniru dan menyamai segmen pada bauran pemasaran pemimpin pasar. B. Imitator, yaitu membuat beberapa defensi nama letak meniru pemimpin pasar dalam hal berbaur pasar dan bauran pemasaran. C. Adapter, yaitu mencontohkan produk-produk pemimpin pasar, memproduksinya namun dengan improvisasi. Strategi pengikut pasar adalah strategi perusahaan tidak melakukan serangan tetapi berusaha mempertahankan pelanggan dengan menonjolkan sifat khasnya. Menurut Fandi Tribjono 2000, mereka dapat tenang dan tidak menimbulkan gejolak disebut pengikut pasar. Contoh penantang pasar yaitu mengejar pemimpin pasar bahkan melampauinya. Canon sekarang melampaui Xerox, Toyota sekarang melampaui General Motors, British Airways sekarang melampaui pendahulunya. Banyak perusahaan peringkat kedua yang lebih suka mengikuti daripada menantang pemimpin pasar. Pemimpin tidak menganggap enteng tiap usaha untuk merebut pelanggan mereka. Jika daya tarik perusahaan peringkat 2 adalah harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, atau keistimewaan tambahan produk, pemimpin dapat dengan mudah menyamainya untuk meredam serangan itu. Pemimpin mungkin memiliki lebih banyak daya tahan dalam perang habis-habisan karena perang yang keras mungkin merugikan kedua perusahaan. Perusahaan peringkat 2 harus berpikir panjang sebelum menyerang. Jika perusahaan peringkat 2 tidak dapat meluncurkan serangan mendahului dalam bentuk inovasi produk atau terobosan distribusi, yang berarti mungkin lebih baik ia mengikuti daripada menyerang si pemimpin. Pola meniru dengan sadar sudah umum dalam industri yang padat modal dan produknya homogen seperti baja, pupuk, dan kimia. Peluang diferensiasi produk dan citra kecil, kualitas pelayanan umum sebanding sensitivitas harga tinggi. Perang harga dapat terjadi setiap saat. Pandangan industri ini menentang usaha meraih pangsa pasar dalam jangka pendek, karena strategi tersebut hanya mengundang serangan balik. Kebanyakan perusahaan tidak mau mencuri pelanggan perusahaan lain. Sebaliknya, mereka memberikan penawaran yang serupa kepada pembeli. Umumnya, dengan mengikuti pemimpin pangsa pasar menunjukkan stabilitas yang tinggi. Ini bukan berarti pengikut pasar tidak mempunyai strategi. Pengikut pasar harus tahu cara mempertahankan pelanggan yang
ada dan menenangkan pelanggan baru. Setiap pengikut mencoba menonjolkan keunggulan yang membedakan pada sasarannya, lokasi, pelayanan, pembiayaan, dan karena pengikut sering merupakan sasaran serangan utama oleh pendatang, ia harus mempertahankannya, biaya produksi yang rendah, dan mutu produk serta pelayanan yang tinggi. Ia juga harus memasuki pasar baru begitu terbuka. Strategi pengikut pasar. Beberapa tahun yang lalu, Profesor Lepit menulis artikel berjudul Innovation Imitation, yang di dalamnya ia berpendapat bahwa strategi peniruan produk mungkin sama menguntungkan dengan strategi inovasi produk. Inovator seperti Sony menanggung biaya untuk mengembangkan produk, mendistribusikannya, serta mendidik pasar. Imbalan atas semua usaha dan risiko ini biasanya keunggulan pasar. Namun perusahaan lain dapat meniru atau memperbaiki produk baru itu. Misalnya Panasonic jarang berinovasi, sebaliknya ia meniru produk Sony, kemudian menjualnya dengan harga lebih murah. Panasonic menghasilkan laba yang lebih tinggi dari Sony karena ia tidak menanggung biaya inovasi dan pendidikan. Sony memandang Panasonic sebagai musuh yang menyusahkan. Banyak perusahaan peringkat kedua yang lebih suka mengikuti daripada menentang pemimpin pasar. Pemimpin tidak pernah menganggap enteng tiap usaha untuk merebut pelanggan mereka. Jika daya tarik perusahaan peringkat dua adalah harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, atau keistimewaan tambahan produk, pemimpin dapat dengan mudah menyamainya untuk meredam serangan itu. Pemimpin mungkin memiliki lebih banyak daya tahan dalam perang habis-habisan, karena perang yang kena keras mungkin merugikan kedua perusahaan. Perusahaan peringkat dua harus berpikir panjang sebelum menyerang. Jika perusahaan peringkat dua tidak dapat meluncurkan serangan mendahului dalam bentuk inovasi produk atau terobosan distribusi yang berarti, mungkin lebih baik ia mengikuti daripada menyerang si pemimpin. Pola meniru dengan sadar sudah umum dalam industri yang padat modal dan produknya homogen seperti baja, pupuk dan kimia. Peluang diferensi produk dan citra kecil, kualitas pelayanan umumnya sebanding, sensitivitas harga tinggi. Perang harga dapat terjadi setiap saat. Pandangan industri ia menentang usaha meraih pangsa pasar dalam jangka pendek karena strategi tersebut hanya mengundang serangan balik. Kebanyakan perusahaan tidak mau mencuri pelanggan perusahaan lain. Sebaliknya, perusahaan memberikan penawaran yang serupa kepada pembeli. Umumnya dengan mengikuti pemimpin, pangsa pasar menunjukkan stabilitas yang tinggi. Ini bukan berarti pengikut pasar tidak mempunyai strategi. Pengikut pasar harus tahu cara mempertahankan pelanggan yang ada dan memenangkan pelanggan baru. Setiap pengikut mencoba menonjolkan keunggulan yang membedakan pada pasar sasarannya, lokasi, pelayanan, pembiayaan, dan karena pengikut sering merupakan sasaran serangan utama oleh penantang, ia harus mempertahankan biaya produksi yang rendah dan mutu serta pelayanan yang tinggi. Ia juga harus memasuki pasar baru begitu terbuka. Mengikuti bukan berarti pasif atau sama persis dengan pemimpin. Pengikut harus menentukan arah pertumbuhan, tetapi yang tidak mengundang serangan balik. Ada 4 strategi pengikut yang berbeda. Pemalsu atau counterfeiter menduplikasi produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang buruk reputasinya. Perusahaan seperti Apple Computer dan Rolex diganggu oleh masalah pemalsuan, terutama di Timur Jauh, dan sedang mencari cara untuk mengalahkan pemalsuan-pemalsuan tersebut. Backlog cloner mengikuti produk, distribusi iklan, pemimpin, dan sebagainya. Produk dan kemasan backlog mirip milik pemimpin, sementara merek mungkin sedikit berbeda seperti Coca-Cola, bukannya Coca-Cola. Backlog secara parasit hidup dari investasi pemimpin pasar. Misalnya Record Holding NC menjual imitasi merek sereal dalam kemasan yang serupa, Tenses Fruit Rings dan Cold Plus yang dijual oleh lebih murah $1 sekotak daripada merek pemimpin. Peniru atau imitator mencontek beberapa hal yang dari pemimpin namun masih mempertahankan diferensiasi dalam hal kemasan, iklan, harga, dan lain-lain. Pemimpin tidak peduli dengan peniru asal peniru tidak menyerang pemimpin secara agresif.
mengadaptasi atau adapter, mengambil produk pemimpin dan mengadaptasi atau memperbaikinya. Mengadaptasi mungkin memilih untuk menjual pada pasar yang berbeda untuk menghindari kontroversi langsung dengan pemimpin, namun sering mengadaptasi menjadi penentang masa depan, seperti yang dilakukan banyak perusahaan Jepang setelah mengadaptasi dan memperbaiki produk yang dikembangkan tempat ini. Strategi pengikut pasar. Menurut saya, strategi ini sering disebut dengan strategi fly in shape. Bisnis market follower ini sering kali menawarkan produk yang serupa dengan market leader dan menonjolkan ciri khasnya pada target market seperti lokasi atau servis. Selanjutnya, kedua, penggarap pasar. Berdasarkan perbedaan karakteristik telah mengklarifikasi posisi persaingan menurut Klotter dan Armstrong. Perusahaan yang mengkhususkan pelayanan sebagai pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Karakteristik Nicker antara lain biasanya berspesialisasi secara geografis. 2. Merupakan perusahaan yang daya beli dan ukuran cukup besar agar bisa menguntungkan. 3. Memiliki potensi untuk berkembang. 4. Memiliki keterampilan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan seruk pasar tersebut secara efektif. 5. Mampu mempertahankan diri dari pesaing besar dengan customer goodwill yang dibinanya. Niche market as finding small group customer. Dekan pemasaran lelang sebagai menemukan kelompok kecil pelanggan yang dapat dilayani dalam suatu segmen. Menurut Michael Jackson mengatakan, niche marketing is independent as the process of target submarket segment that are distinct from larger market according net a special combination of benefit. Pemasaran sikap tidak menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar. Perusahaan yang mengambil dan hanya puas dengan cara karakteristik pengikut pasar terdiri atas selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya kepada pasar sasaran seperti lokasi yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan kombinasi manfaat yang khusus menurut Kotler. Dargin dan Leo mendefinisikan pemasaran relung sebagai a small market combining individual format small group customer with similar characteristic of need a niche marketing on company focus a market next accessibilitas the above karakteristik. Pasar kecil yang terdiri dari pelanggan individu atau kelompok pelanggan kecil dengan karakteristik kebutuhan yang sama dalam pemasaran relung. Pemasaran fokus pada yang menggambarkan karakteristik di atas. Strategi pengikut pasar. Menurut saya, strategi ini sering disebut dengan strategi fly in shape. Bisnis market follower ini seringkali menawarkan produk yang serupa dengan market dan menonjolkan ciri khasnya pada target market, seperti lokasi atau servis. Berdasarkan perbedaan karakteristik perusahaan telah mengklarifikasi posisi persaingan menurut Klotter dan Armstrong. Besar biasanya diminati. Menurut pendapat saya, penggarap pasar ada kalanya target pasar lebih terbatas dan mengerucut, mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi sebuah bisnis ketimbang menyasar pada yang luas. Target pasar yang lebih kecil dan memiliki kebutuhan khusus dikenal dengan istilah niche market atau pasar terbatas. Strategi penggarap pasar. Alternatif dari menjadi pengikut pasar besar adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau relung pasar niche. Perusahaan kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan besar dengan mengincar pasar kecil dan tidak menarik perusahaan besar. Contohnya dengan berfokus pada masker wajah, rumah sakit, tekno medikal, produk bersaing melawan dua raksasa Johnson & Johnson dan 3M. Teknologi mentransformasi masker wajah biasanya menjadi lain produk market khusus menguntungkan yang melindungi pekerja kesehatan dari infeksi. Sekarang perusahaan yang tidak dikenal itu lebih melampaui J&J dan 3M menjadi pemasok masker utama untuk berbagai rumah sakit di Amerika Serikat. Namun pengolah suatu relung hanyalah satu fase dari kebutuhan perusahaan-perusahaan ini. Keberhasilan Tekno dalam mencari relung pasar disebabkan kemampuannya untuk memilih. 1. Untuk memilih pertempurannya dengan berhati-hati. 2. Mempertahankan biaya tetap rendah dengan mengembangkan dan memproduksi sendiri produknya. 3. Berinovasi terus-menerus dengan mengeluarkan lusinan produk baru tiap tahun. Dan 4. Mengakuisisi pesaing yang lebih kecil dan membantu penawaran produknya.
Bahkan perusahaan besar sekarang membuat unit bisnis atau perusahaan untuk melayani relung pasar. Inilah contoh perusahaan besar yang menerapkan strategi mencari relung pasar. Illinois Toll Worth membuat ribuan produk termasuk paku, sekrup, plastik, pengikat 6, kaleng soda, helm sepeda, ransel, pengalit plastik untuk rantai anjing, kemasan makanan yang dapat dirapatkan kembali, dan seterusnya. ITW punya 90 divisi yang sangat otonom. Jika satu divisi mengomersialkan satu produk baru, produk yang personalnya segera dipisahkan menjadi satu divisi. Intinya adalah perusahaan dengan pangsa pasar kecil dibandingkan pangsa keseluruhan dapat memperoleh laba besar melalui pencarian relung yang cerdik. Clifford dan Canva mengidentifikasi lebih dari 2 lusin perusahaan menengah yang sangat berhasil dan mempelajari faktor-faktor keberhasilan mereka. Mereka menemukan bahwa hampir semua perusahaan ini adalah mencari relung. Satu contoh adalah AT Cross yang menemukan relung yang dapat dipasar, pena dan pensil berharga mahal dengan alat tulis emasnya pada relung harga mahal, dan memperoleh pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi. Faktor-faktor lain yang ditemukan pada perusahaan pencari relung yang berhasil mencakup menawarkan nilai tinggi, mengenakan harga tinggi, mencapai biaya manufaktur yang rendah, serta membentuk visi dan budaya perusahaan yang kuat. Risiko utama mencari relung adalah kalau relungnya habis atau diserang, perusahaan itu kemudian terikat dengan sumber daya yang sangat khusus dan mungkin tidak bernilai tinggi untuk kegunaan alternatif. Misalnya, Minnetonka, perusahaan kecil, dan Minnesota mengembangkan sabun cair dan dispenser. Menurut pendapat saya, strategi penggarap pasar yaitu strategi pemasaran yang menggunakan diferensi produk untuk menarik kelompok pelanggan yang lebih fokus. Istilah penting penggarap pasar. Pertama, mereka menganggap bahwa menantang pemimpin pasar lebih mahal dan dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan pemimpin. Kedua, sama seperti menantang pasar, perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan peneliti yang mahal ketika meluncurkan produk baru. Perusahaan cukup menggunakan produk pemimpin pasar sebagai benchmark untuk menawaran mereka. Ketiga, dengan menjadi pengikut mereka dengan menghindari kemungkinan serangan pembalas dan dari pemimpin yang mana dapat berakibat fatal. Ini karena pemimpin pasar memiliki sumber daya yang lebih berkompetensi. Diferensiasi produk untuk menarik kelompok pelanggan yang lebih fokus. Istilah penting penggarap pasar, niche market. Peluang mendapatkan popularitas dan pengakuan pada suatu bidang lebih tinggi. Alasan pertama, pasar terbatas perlu ditentukan saat akan menekuni sebuah bisnis adalah peluang untuk mendapatkan popularitas serta pengakuan menjadi lebih mudah dan tinggi. Kedua, sama seperti penentang pasar, perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan penelitian yang mudah ketika meluncurkan produk baru. Perusahaan cukup menggunakan produk pemimpin pasar sebagai benchmark untuk ditawarkan. Ketiga, dengan menjadi pengikut mereka dapat hindari Intinya adalah perusahaan dengan pangsa pasar kecil dibandingkan pangsa keseluruhan dapat memperoleh laba besar melalui pencarian relung yang cerdik. Clifford dan Canva mengidentifikasi lebih dari 2 lusin perusahaan menengah yang sangat berhasil dan mempelajari faktor-faktor keberhasilan mereka. Mereka menemukan bahwa hampir semua perusahaan ini adalah mencari relung. Satu contoh adalah AT Cross yang menemukan relung yang dapat dipasar, pena dan pensil berharga mahal dengan alat tulis emasnya pada relung harga mahal, dan memperoleh pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi. Faktor-faktor lain yang ditemukan pada perusahaan pencari relung yang berhasil mencakup menawarkan nilai tinggi, mengenakan harga tinggi, mencapai biaya manufaktur yang rendah, serta membentuk visi dan budaya perusahaan yang kuat. Risiko utama mencari relung adalah kalau relungnya habis atau diserang, perusahaan itu kemudian terikat dengan sumber daya yang sangat khusus dan mungkin tidak bernilai tinggi untuk kegunaan alternatif. Misalnya, Minnetonka, perusahaan kecil, dan Minnesota mengembangkan sabun cair dan dispenser. Menurut pendapat saya, strategi penggarap pasar yaitu strategi pemasaran yang menggunakan diferensi produk untuk menarik kelompok pelanggan yang lebih fokus.
Istilah penting penggarap pasar. Pertama, mereka menganggap bahwa menantang pemimpin pasar lebih mahal dan dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan pemimpin. Kedua, sama seperti menantang pasar, perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan peneliti yang mahal. Ketika meluncurkan produk baru, perusahaan cukup menggunakan produk pemimpin pasar sebagai benchmark untuk penawaran mereka. Ketiga, dengan menjadi pengikut mereka dengan menghindari kemungkinan serangan pembalas dan dari pemimpin yang mana dapat berakibat fatal. Ini karena pemimpin pasar memiliki sumber daya yang lebih berkompetensi. Diferensiasi produk untuk menarik kelompok pelanggan yang lebih fokus. Istilah penting penggarap pasar, niche market. Peluang mendapatkan popularitas dan pengakuan pada suatu bidang lebih tinggi. Alasan pertama, pasar terbatas perlu ditentukan saat akan menekuni sebuah bisnis adalah peluang untuk mendapatkan popularitas serta pengakuan menjadi lebih mudah dan tinggi, lebih berpotensi untuk mendapatkan rate free atau bayaran lebih mahal, mampu menikmati profesi atau pekerjaan, memiliki niche market yang tepat, bukan hanya sekedar melihat potensi pasar yang menjanjikan saja, lebih mudah dalam memasarkan produk atau jasa. Soal latihan, apa yang dimaksud dengan market follower? Apa saja strategi market follower? Berikan contoh market follower. Apa saja strategi niche market? Apa yang dimaksud dengan niche market? Berikan contoh niche market. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.